Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma Putri Ursula dari kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan tentang transportasi sel. Apa sih yang dinamakan transportasi sel itu? Nah, sistem transportasi itu adalah proses di mana pengangkutan suatu senyawa atau molekul-molekul yang berasal dari suatu tujuan yang terjadi pada sel. Nah, di dalam suatu sel itu terjadinya transportasi. Transportasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif. Yang pertama ada transportasi aktif, yaitu artinya transportasi yang membutuhkan energi. Transportasi aktif dibagi menjadi berbagai macam, yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai endositosis. Endositosis adalah suatu proses masuknya sel ke dalam suatu zat. Endositosis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada fagositosis dan yang kedua ada pinositosis. Fagositosis ialah jika zat yang masuknya berbentuk padat, sedangkan pinositosis jika zat yang masuknya berbentuk cair. Eksositosis adalah proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel. Dan di sini biasanya melibatkan vesikel. Kemudian ada kontransport dan pompa air, yaitu transport ion melalui membran. Yang kedua yaitu transportasi pasif. Yang dimaksud dengan transportasi pasif ialah transportasi sel tanpa energi. Transport pasif dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama ada difusi. Difusi adalah suatu proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonik menuju konsentrasi rendah atau hipotenik. Nah, contohnya seperti pertukaran oksigen dengan CO2 di dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada difusi yang dipermudah. Biasanya difusi yang dipermudah ini melibatkan saluran protein integral atau bisa juga melibatkan protein transport. Kemudian yang ketiga ada osmosis. Osmosis adalah suatu proses perpindahan air dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran sel. Di sini ada dua proses yang terjadi. Yang pertama, pada dinding sel yang memiliki dinding sel dan pada dinding sel yang tidak memiliki dinding sel. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing gambar diisi dengan larutan yang konsentrasinya berbeda-beda. Yang pertama ada isotonik. Artinya adalah konsentrasi sel yang berada di luar atau di dalam sel sama sehingga menghasilkan vaksin. Yang kedua ada hipertonik. Hipertonik ialah konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih rendah dibandingkan dengan larutan yang berada di dalam sel dan disebut sebagai turgid. Dan yang ketiga yang hipotonik ialah konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan larutan yang di dalam sel sehingga disebut sebagai plasmolisis. Lalu kemudian yang isotonik menghasilkan stabil, kemudian yang bersifat hipertonik menghasilkan lisis, dan hipotonik yang menghasilkan krenasi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau bahasa yang kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.